Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Kode keras dari Prabowo, blokir iPhone, warning bagi semua merek asing. Ya betul, ini adalah satu peringatan gitu kan daripada Indonesia gitu untuk mengikuti peraturan yang telah pun ditetapkan Indonesia guys, dengan sangat berani ban iPhone 16 gitu ya dari Apple ini ya. Tapi Indonesia dengan berani menolak iPhone 16 ya, sebab sebab Apple tidak mengikuti ya, tidak memenuhi lah gitu kan, tidak memenuhi persyaratan dan yang telah pun ditetapkan Indonesia guys, oke? Itu yang kita sangat salut gitu dengan tindakan Indonesia gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Polemik pelarangan iPhone 16 di Indonesia saat ini sedang menjadi perbincangan hangat. Ada yang mendukung langkah ini, tapi tak sedikit pula yang mempertahankannya. Pertanyaannya, apakah ini hanya soal investasi Apple yang kurang dari 240 miliar saja? Atau ada pesan yang tersirat yang jauh lebih besar dari sekedar angka? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bongkar bersama apa yang sebenarnya terjadi. Keputusan pemerintah untuk melarang iPhone 16 cukup mengejutkan. Nggak cuma dilarang secara formal, tapi email perangkat ini juga bakal langsung dinonaktifkan. Artinya, meskipun ada yang nekat membeli dari luar negeri, perangkat tersebut tidak akan terhubung ke provider lokal yang ada di Indonesia. Kebijakan ini bahkan juga berlaku untuk barang bawaan pribadi guys. Langkah tegas ini memicu banyak pertanyaan. Kenapa pemerintah sampai mengambil keputusan sekeras ini? Banyak orang yang menjawab karena Apple belum memenuhi syarat TKDN atau tingkat komponen dalam negeri sebesar 40%. Sebagai raksasa teknologi global, Apple sebenarnya sudah berkomitmen untuk menanamkan investasi senilai 1,7 triliun rupiah di Indonesia. Tapi sampai sekarang, baru 1,4 triliun yang terrealisasi, masih ada kurang sekitar 240 miliar. Melihat hal ini, memangnya Apple perusahaan seperti apa? Terlihat sangat sulit untuk berinvestasi di Indonesia. Apakah mereka kesulitan keuangan? Atau mereka memang tidak menganggap kita penting? Apple merupakan perusahaan teknologi multinasional. Selain produk-produknya yang canggih, total aset Apple mencapai sekitar 3.000 triliun US dollar atau sekitar 49.000 triliun rupiah. Laporan keuangan Apple terakhir 2024, mereka membukukan pendapatan senilai 391 miliar US dollar atau sekitar 4.000 triliun rupiah lebih. Sampai di sini, kalian bisa melihat bahwa Apple memang perusahaan raksasa, bos. Tak ada sama sekali alasan bagi Apple kesulitan untuk menggelontorkan dananya yang hanya sebesar 240 miliar di Indonesia. Sekarang, kita melihat posisi kita sendiri. Dilansir dari laporan kinerja penjualan Apple secara global, 2022, jumlah pengguna Apple di Indonesia terus meningkat dan melebihi 27 juta pengguna. Mengutip dari kata data, impor smartphone atau ponsel pintar di Indonesia tahun 2023 sebanyak 2,79 juta dan 85%-nya merupakan produk dari Apple. Angka yang luar biasa bukan? Tetapi, jika kita melihat pengguna Apple secara global, Indonesia bukanlah apa-apa. Justru, pengguna Apple terbanyak di dunia berasal dari negaranya sendiri, yaitu Amerika, yang menguasai sekitar 58% dari total penduduknya yang sekitar 346 juta penduduk. Itu berarti ada sekitar 200 juta user Apple di sana. Kemudian, juga diikuti oleh Cina, sebanyak 24,22% dari total 1,4 miliar user. Angka tersebut kurang lebih sekitar 343 juta user Apple, dan kemudian diikuti Jepang sebanyak 68,75% dari 123 juta user ponsel pintar. Itu berarti ada sekitar 84,9 juta user Apple di Jepang. Melihat data ini, posisi nilai tawar kita untuk bernegosiasi dengan Apple sebenarnya sangat lemah karena tak mempunyai pengaruh yang besar pada penjualan Apple secara keseluruhan, bro. Tetapi, permintaan pemerintah pada Apple untuk berinvestasi di Indonesia juga gak sepenuhnya salah.
Karena impor sebanyak 2,79 juta di tahun 2023 tadi, angkanya mencapai 2 miliar US dollar atau sekitar 32 triliun. Dan satu lagi, dibandingkan dengan Singapura yang hanya 1,6 juta pengguna Apple di sana, namun Coke berinvestasi di Singapura mencapai 4 triliun rupiah, sangat timpang jauh dibandingkan di Indonesia yang penggunanya 15 kali lipat lebih dari Singapura. Artinya, Apple memang sengaja menjadikan Indonesia sebagai pasar, tak lebih dari itu. Sebenarnya, pemerintah kita itu sudah baik, karena meskipun Apple telah mendirikan Akademi Apple di Indonesia, namun jika skor dikonversi menjadi TKDN, nilainya tidak sampai 40% bro. Rata-rata hanya 30 hingga 35%. Pemerintah mengizinkan Apple dapat menjual produk-produknya di Indonesia karena Apple sebelumnya sudah berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia. Tetapi semakin lama, Apple semakin kurang ajar. Ya, semakin kurang ajar. Pasalnya, Apple meminta tax holiday selama 50 tahun sebagai syarat Apple untuk berinvestasi di Indonesia. Aturan tax holiday sendiri sebenarnya tertuang dalam peraturan PMK nomor 130 tahun 2020. Berdasarkan aturan tersebut, pengurangan pajak penghasilan badan hanya dapat diberikan untuk jangka waktu 5 hingga 20 tahun dengan minimal investasi sebesar 100 miliar rupiah. Dengan demikian, permintaan Apple pembebasan PPh badan selama 50 tahun tidak dapat diberikan oleh pemerintah. Dan masih dalam aturan yang sama, tax holiday hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang berstatus badan hukum di Indonesia dan menjalankan industri pionir. Nah, kriteria industri pionir dalam aturan tersebut, industri harus memiliki keterkaitan yang luas, memberikan nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Artinya, yang mendapatkan tax holiday memang benar-benar industri manufaktur, seperti perakitan atau pemurnian kalau di sektor tambang, bukan sekolah atau akademi yang dibentuk oleh Apple di Indonesia. Selain itu, masalahnya bukan hanya terletak pada tax holiday-nya, tetapi nilai investasinya yang hanya cuma 132 miliar rupiah. Ingat, itu rupiah bro. Jadi, yang sebelumnya investasinya kurang 240 miliar, kemudian mau dicicil dibayar 132 miliar, sekaligus meminta tax holiday selama 50 tahun. Bagaimana menurut kalian? Benar kan kata admin agak kurang ajar nih? Aturan itu sebenarnya gampang bagi negara kita, bisa saja diganti atau dibuatkan aturan khusus kalau memang nilai investasinya gede macam Vietnam sampai 200 triliun. Oke lah, gak masalah buat aturan baru. Indonesia pernah kok melakukan hal yang sama, misalnya dulu seperti Freeport, karena investasinya besar, totalnya sampai 549 triliun. Sebelumnya yang hanya IUP menjadi IUPK, dibuatkan aturan khusus oleh pemerintah. Lah, kalau cuma 130 miliar, mau ngerombak aturan yang sudah ada, ya gila itu namanya. Pelarangan masuknya Apple ini sekaligus menjadi kode atau pesan kepada semua brand-brand asing oleh pemerintah. Atau gampangnya, pemerintah mau bilang deh, jika kamu gak ada kontribusi nih pada negara gua, ya lo gak usah jualan di negara gua. Ini sekaligus warning pada brand-brand asing, karena aturan minimum TKDN sebentar lagi akan naik bro, yang sebelumnya 40% menjadi 60% di tahun 2026. Ya, sebentar lagi nih. Aturan ini sudah ada sejak tahun 2023 melalui Perpres nomor 79. Tetapi, peraturan tersebut masih hanya berlaku pada mobil listrik, tidak untuk semua produk. Tapi, tidak menutup kemungkinan nih, aturan ini juga bakal diubah ke semua produk bro. Nah, kalau sekarang 40% berlaku ke semua produk, kenapa 60% enggak? Jadi, pemerintah kita benar-benar gak peduli. Mau perusahaan lu dari mana, dari Amerika, bahkan dari planet Mars pun, lu nggak ada kontribusi ke negara gua, lu mending cabut deh, nggak usah jualan di sini. Itu pesan tegasnya dari pemerintah kita. Nggak adil rasanya kalau iPhone 16 bisa masuk ke Indonesia tanpa TKDN. Sedangkan brand smartphone yang lain seperti Samsung, Xiaomi, Vivo, dan lain-lain buka pabrik di Indonesia demi bisa jualan produknya di sini. Mereka yang berinvestasi di Indonesia pasti mikir lah, gak sia-sia nih gua invest di Indo, gua ada jaminan produk gua laku, karena yang gak punya pabrik gak boleh masuk. Seperti itu bro. Nah, gimana nih menurut kalian?
Apakah kalian setuju kalau aturan TKDN ini diperketat ke semua produk hingga bahkan ke barang-barang pecah belah? Biar nggak ada lagi tuh tumbler dari Cina, mangkok dari Cina, asal nyelonong gitu aja di negara kita. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Oke. Jadi itulah dia gitu kan, pesan tegas daripada Indonesia gitu kan kepada semua brand-brand asing, merek-merek asing, tidak kiralah perusahaannya itu dari negara mana, perusahaan besar kah, perusahaan kecil kah, semua kena mengikuti gitu kan persyaratan yang telah pun ditetapkan. Kalau tidak ikut persyaratannya, ya goodbye gitu kan. Jadi itu pesan tegas gitu ya dari tindakan Indonesia, itu larang iPhone 16 dijual di Indonesia. Jadi itulah dia bentuk ketegasannya Indonesia gitu, dan itu sangat luar biasa, sangat kita harus salut dan respect gitu ya dengan tindakan Indonesia gitu ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.